Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang permisa. Seputar news update hadir di sela-sela aktivitas Anda. Tentunya dengan saya Aida Ramadhani yang akan nemenin para permisa selama 5 menit ke depan. Tentunya dengan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, kami telah menyimak penjelasan dari Dr. Adi Kusuma, SIKOM MSI, mengenai wawancara. Wawancara adalah teknik percakapan lisan yang dilakukan antara narasumber dan reporter. Dalam proses ini, reporter bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dari narasumber yang akan diolah dan disampaikan kepada khalayak. Beliau juga telah membahas berbagai aspek penting dari wawancara, termasuk teknik-teknik yang efektif, etika dalam wawancara, serta bagaimana wawancara dapat menjadi alat yang kuat dalam menyampaikan berita. Mari kita simak penjelasan yang mendalam dari beliau untuk memahami peran wawancara dalam dunia jurnalisme dengan lebih baik. Wawancara tidak sama dengan reportase. Wawancara salah satu jenis teknik reportase, sedangkan reportase itu pembahasannya lebih luas, riset, observasi, dan lain sebagainya. Interview sama dengan wawancara. Wawancara sama dengan tanya jawab yang melibatkan reporter, narasumber, dan kameramen. Ada beberapa langkah persiapan yang perlu dilakukan sebelum wawancara. Yang pertama, menguasai masalah. Pastikan Anda memahami topik yang akan dibahas. Pengetahuan yang mendalam akan membantu Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Yang kedua, menentukan arah permasalahan. Identifikasi fokus wawancara, tentukan apa yang ingin Anda gali dari narasumber agar informasi yang diperoleh relevan. Yang ketiga, menentukan narasumber. Pilih narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang sesuai dengan topik. Ini penting untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Yang keempat, membuat janji wawancara. Hubungi narasumber untuk mengatur waktu dan tempat wawancara. Pastikan kedua belah pihak sepakat mengenai detail tersebut. Yang kelima, menyiapkan draft pertanyaan. Susun pertanyaan yang akan diajukan. Buatlah pertanyaan yang terbuka dan mendalam, agar narasumber bisa memberikan jawaban yang informatif. Yang keenam, menyiapkan mental. Persiapkan diri secara mental. Wawancara bisa menjadi pengalaman yang menegangkan, jadi penting untuk merasa percaya diri dan fokus. Biasanya kalau yang baru pertama kali wawancara, kita ngomongnya terbata-bata. Itu biasa untuk pemula. Dengan persiapan yang matang, wawancara Anda akan berjalan lebih lancar dan efektif. Selanjutnya ada syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Setiap wawancara harus memiliki tujuan yang spesifik agar prosesnya terarah. Yang kedua, efisiensi. Wawancara harus dilakukan secara efisiensi, memanfaatkan waktu dengan baik, agar informasi yang diperoleh maksimal. Yang ketiga, menyenangkan. Ciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan untuk narasumber, sehingga mereka lebih terbuka dalam memberikan informasi. Kalau taktiknya itu biasanya kayak ngobrol gitu, kayak cakap-cakap dikit, ternyata gali-gali gitu. Yang keempat, mengandalkan persiapan atau riset. Persiapan yang matang dan riset yang mendalam akan membantu pewawancara mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam. Yang kelima, melibatkan kepentingan khalayak. Pastikan informasi yang dikumpulkan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan khalayak. Yang keenam,
Menimbulkan spontanitas. Ciptakan interaksi yang mendorong narasumber untuk berbicara secara natural dan spontan. Yang ketujuh, pewawancara berfungsi sebagai pengendali. Pewawancara harus mampu mengendalikan arah percakapan, memastikan topik tetap fokus dan relevan. Yang ke-8, mampu mengembangkan logika. Pewawancara harus dapat berpikir kritis dan mengembangkan logika saat mengajukan pertanyaan atau menjawab tanggapan dari narasumber. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, wawancara dapat berlangsung dengan lebih efektif dan produktif. Wawancara juga mempunyai berbagai macam seperti wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelom, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Adapun bentuk-bentuk wawancara, wawancara sosok pribadi, berita, jalanan, sambil lalu telepon, tertulis, dan kelompok. Selain itu, ada juga istilah ROS, ROSS. Kemunculan reporter on the spot on the screen, reporter on the spot of the screen atau kameramen, reporter of the spot on the screen yaitu presenter, reporter of the spot of the screen yaitu manager, editor. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah mengikuti perkembangan learning journal terkini hanya di News Update. Saya Aida Ramadhani, sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.